Baik, sekarang kita akan belajar mengenai pembuatan recycler view. Nah, recycler view kan sudah saya jelasin kemarin, gunanya buat nampung data-data yang bentuknya seperti list. Misal item, buku, terus ada barang yang dijual dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita akan tentukan dulu di mana kita mau nampilkan listnya. Misal kalau di contoh saya ini kita mau tampilin ke main activity. Nah, kalian pertama perlu declare recycler view. Kemudian seperti ini. Nah, jadi area ini akan kita buat untuk menampung list yang kita punya gitu. Jadi nanti area ini dapat kita scroll dan juga kita juga dapat berinteraksi dengan item dari recycler view. Lalu gini ya. Nah, kalau sudah, lalu kita akan membuat tampilan untuk tiap itemnya, untuk tiap baris atau row. Di sini kalian cukup membuat file XML resource baru di bagian layout. Kalau saya kan bikin untuk transaksi, jadi tak namain item transaction row gini. Oke. Terus kita desain deh tampilannya gimana. Misal punya aku mau tak kasih gambar. View gini. 50 kali 50. Terus
Lalu kita butuh juga yang namanya target transaksi, kepada siapa kita mengirimkan atau menerima uang gitu. Ini misal login wrap konten, readnya juga wrap konten. Misal Amazon gitu ya. Terus lalu misal kita butuh tanggal transaksinya, terus tinggal kopas, kita atur deh ini nih. Ini misal top to bottom off. Start to end of logo sama bisa di bold, di mana ini, terus tambahin misal itu jumlah transaksi. Oh iya, kalau teks itu format ukurannya pakai SP ya, bukan DP.
sudah benar, misal kita bikin gini untuk tiap item yang ada di listnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke Kotlin. Nah, untuk recycler view ini diperlukan yang namanya view adapter. Gunanya itu untuk mengelola data apa aja yang mau ditampilin ke activity. Jadi gunanya nanti untuk menghubungkan antara list data yang diambil dengan format penampilannya yang lalu nanti ditampilkan ke activity gitu. Nah, misal di sini kita bikin package baru, nggak usah ding. Misal kita kasih bikin transaction adapter, punya Kotlin class ini. Selain itu kita juga perlu yang namanya data class. Nah, ini nanti buat memformat data-data teman-teman menjadi sebuah apa ya, jadi kayak blueprintnya gitulah. Mungkin langsung contoh saja gini, namanya mungkin transaction gini, data class. Nah, sebelum itu kita perlu yang namanya fitur personalize. Untuk mengaktifkannya kalian cukup pindah ke build Gradle di sini. Terus di bagian plugin kalian ketikkan Kotlin ID Kotlin strip personalize. Udah, terus di sync. Tunggu sampai build Gradle-nya selesai, biasanya lumayan lama sih, paling setengah menit. Nah, kalau sudah, kita masuk ke data class-nya. Di sini kita berikan kode class. Nah, kalau merah gini tinggal kalian import aja. Kalian klik Alt Enter. Terus pilih yang Kotlin Personalize. Udah. Terus ininya tambahin parcel label. Nah, terus di sini kalian masukkan data apa aja, properti apa aja yang kalian perluin untuk recycler view kalian. Misal kalau di transaksi kita perlu yang namanya misal ID target. Kita beri tipe string. Atau mungkin langsung nama saja, nama target kita. Nama name gini.
Terus jumlah transaksinya amount, kita pilih integer, lalu tanggal. Biar gampang kita pilih string aja, cuma buat contoh. Lalu untuk ID gambar, misal kita masukkan integer gini. Udah, lalu kita masuk ke adapter. Nanti kalau seperti ini untuk data kelasnya. Lalu untuk adapter, pertama-tama kita perlu mengextend dari kelas recycler view. Recycler view adapter. Terus ini nama kelasnya transaction adapter dot is view holder gini. Nah, kalau ada yang error cukup di alt enter, import. Ini juga untuk yang list view holder ini kita pilih create class gini, terus pilih yang ini yang bawah. Jadi kita masukin sebagai inner class dari transaction adapter. Nah, jadi ini gini. Ada kelas di dalam kelas gitu. Masih ada yang error, kita tambahin lagi yang ini. Kita pilih implement member. Kita implement semua. Oke. Sudah, terus di list view holdernya error. Coba kita kasih parameter di sini. View. Oh iya, ini kita belum extending pantas. Cycler view dot view holder. Masukin view tadi. Ini kita import class view, auto enter. Udah ada yang error. Terus di sini kita tambahin parameter berupa data list dari data-data yang mau kita ambil. Kalau saya di sini ngambilnya list transaksi ini. Udah, kita jadiin parameter. Lalu
jadinya kurang ini array list. Terus ininya kita masukin data class tadi. Udah, terus selanjutnya kita akan atur, jangan terus sih, lebih ke mendeklarasi terus diinisialisasikan view-view yang ada di item row kita. Kalau saya tadi kan ada gambar, misal gini file icon atau logo gitu ya. Ini image view, view class, find view by ID. Kita cari logo ini, terus misal target gitu, tipenya text view, view find view by ID, view target ini. Yang jumlahnya belum ada ID-nya, tambahin dulu. Ini tadi ya. Terus kalau sudah, kita masukin logic buat nge-inflate layoutnya atau item row-nya tadi di sini di on create view holder. Kita tambahin kode kurang lebih gini. Ambil layout inflater, ini dari parent, terus kita inflate, kita panggil tadi item row XML nya, text ke parent, ini false, kita return view ini. View ordering. Nah, kita return list view order, ininya view. Sudah. Terus kita, agar kita dapat mengatur datanya masuk kemana gitu, kita ngaturnya di ini on point view holder. Di sini kita ngambil data dari ini. Mana tadi data classnya? Misal target name, mount, date, ID gambar. Ini mount, date, terus ID. Gambar kita panggil dari list tadi, list transaksi position. Jadi ini nanti akan mengambil semua data ini, target name, amount, date, dan juga ID gambar.
untuk setiap data yang ada di list transaction ini. Selanjutnya kita atur foldernya, folder target ini kan view-nya holder target itu text view-nya tadi. Kita ubah teksnya ini menjadi target name. Lalu misal jumlahnya .amount .text, karena tadi integer kita cache dulu jadi string, sama tambahin logo dolar juga. Ini amount, terus tanggal, holder date text sama dengan date ini. Lalu untuk gambarnya kita giniin, folder logo set image resource, kita masukin ID tadi, ID gambar gini. Nah, kalau sudah, terus ini di bagian get item count ini kita return dari list tadi, list transaction size gini. Tadi loh yang buat parameter ini, list transaction, kita return ukurannya. Nah, di sini adapternya sudah jadi. Nah, terus bagaimana cara kita nge-apply ke activity? Gini caranya. Kita masuk ke main activity atau activity yang mau kalian tambahin. Ya, di sini belum ada binding, kita nyalain dulu bindingnya. Privat var let init binding dengan activity main binding. Ada yang error. Balik let init var, bukan var let init. Let init var binding, kita import, alt enter. Dah, terus selanjutnya nih kita inisialisasi binding dengan activity main binding flat layout in flatter. Dah, terus oh ya, tadi belum kasih ID ya, yang buat area RV nya. Kita kasih ID dulu, Android ID sama dengan add plus ini biar bisa di reference ke Kotlin. Udah, terus ininya kita ubah jadi binding.root, juga binding.root. Yes. Udah, terus karena kita belum sampai ke database, kita bikin dulu data statis buat contoh aja supaya teman-teman bisa nampilin datanya. Kita bikin beberapa transaksi dulu. Misal gimana ya? Begini, private transaction 1 sama dengan transaction, kita masukin string integer. Oke. Kok ini integer? Oh ya bener, amounting
Ini namanya Spotify, ini misal, terus jumlahnya 15, terus tanggal misal tanggal 24 8 2024, misal 0 ini ID-nya. Tim itu BRI. Ini contoh aja, bebas sebenarnya. Terus kita jadiin array, tadi array list atau array, dia daftar array list ya. Jadi gini, var list transaction sama dengan list of wait, kok error ya? Oh iya, ini belum. Oh, L nya besar ding. Nah gini, udah. Terus kita tinggal bikin ini function buat nampilin, misal fun show recite view. Kalau bagus mungkin show transaction gitu ya. Di sini kita panggil binding transaction dot layout manager, konteksnya this. Terus kita panggil adapternya file list transaction view adapter. Terus tadi list transaksinya kita masukin ini. Terus binding dot binding binding dot rv transaction adapter sama dengan list transaction view adapter. Udah, terus kita panggil fungsinya di on create. Selanjutnya kita dapat coba run aplikasinya gitu.
klik install. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini masih error, mungkin dapat dikurangi marginnya. Misal di bagian nah ini layout height-nya ini kita atur, diatur wrap kontennya yang di item row, terus build ulang. Nah, lalu hasilnya mungkin kurang seperti ini. Dapat dilihat udah bentuk list kayak gini, transaksi, ada Spotify, Riot, bla bla bla. Nah, tadi sesuai data statis yang udah dimasukin lewat activity yang ada di mana tadi. Nah, kan udah sama nih, Spotify, Riot, Shopee. Nah, ini untuk fotonya belum sempat saya tambahin, nanti tinggal disesuaikan aja. Mungkin nanti saya update di GitHub yang fotonya sudah dapat muncul gitu. Tapi untuk sementara kita yang penting dapat nampilin ini dulu, data sama nerapin adapter dari recycler view-nya gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa WA atau DM Discord juga bisa. Linknya tak taruh di deskripsi. Oke, thank you.